Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur ya pada hari ini, di minggu yang pertama bulan Februari, kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Meskipun pada hari ini kita masih tetap beribadah secara online, tetapi biarlah setiap kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kita masih tetap memiliki semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih belajar akan firman Tuhan. Nah, mari pada saat ini kakak mengajak kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu yang biasa kita nyanyikan, yaitu Bapakku Datang Padamu. Kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita sebelum nantinya kita berdoa dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama nyanyikan pujian ini. Adik-adik, bagaimana kabar kalian? Tak terasa sekarang sudah memasuki bulan Februari. Kakak harap kalian tetap semangat dan rajin untuk beribadah. Mengapa? Ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan dalam mengasihi kita. Dia juga telah berdaulat atas hidup kita. Maka kita harus menaati dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Engkau sungguh baik terhadap kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesehatan.
Bapa, apabila kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong sertai kami, supaya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya pada kalian. Kalian sekarang kan belajar di rumah, tidak ke sekolah. Apa yang kalian lakukan apabila ada mata pelajaran yang tidak kalian pahami? Ya, tentu kalian bertanya pada papa, mama, atau kakak yang bisa menjelaskan mata pelajaran kalian. Adik-adik, kakak mau bercerita seorang Nabi Tuhan yang sangat berhikmat. Siapa? Ada seorang Nabi Tuhan yang berhikmat, yaitu Daniel, dan seorang Raja Babel. Tak lama setelah Raja Nebukadnezar mati, Belsasar menjadi Raja Babel. Suatu hari dia memutuskan mengadakan pesta yang sangat besar untuk ratusan pegawainya yang memiliki jabatan penting. Ada banyak makanan dan minuman di dalam pesta itu. Ketika Belsasar sedang minum anggur, dia memerintah dengan sangat berani kepada pelayannya, "Bawalah padaku cawan emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, supaya kami dapat minum anggur dari cawan itu." Belsasar dan semua pejabatnya minum anggur dari cawan khusus itu dan memuji-muji dewa-dewa palsu mereka yang terbuat dari emas, perak, perunggu, besi, dan kayu. Tiba-tiba saja muncullah tangan manusia tanpa diketahui asalnya. Tangan itu secara misterius mulai menulis di tembok istana. Raja menjadi ketakutan memperhatikan tangan yang sedang menulis itu. Saat menulis, huruf-hurufnya telah selesai dituliskan dan terpampang di tembok, raja menjadi sangat pucat dan dia gemetar ketakutan. Lalu Belsasar memanggil orang-orang bijaksana di Babel. Dia berkata, "Jika kalian dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan artinya kepadaku, aku akan memberikan hadiah yang besar kepada kalian," kata Belsasar kepada orang-orang bijaksana itu. Tetapi orang-orang bijaksana itu membaca kata-kata yang ada di tembok itu. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengartikan arti pesan itu kepada Belsasar. Kemudian Raja Belsasar semakin cemas, dan para pembesarnya serta orang-orang bijaksana itu menjadi sangat khawatir. Tetapi Raja Permaisuri, sang raja, tahu persis apa yang harus dilakukannya. Dia berkata kepada raja, "Jangan cemas. Ada seorang yang sangat hebat yang bernama Daniel di kerajaan tuanku. Dia memiliki hikmat dan pengertian yang sangat hebat. Ya, namanya Daniel. Dia memiliki hikmat dan pengertian yang sangat besar. Raja Nebukadnezar menjadikan dia menjadi penguasa atas semua orang hikmat yang ada di istana, karena mendapati bahwa Daniel dapat menjelaskan segala macam mimpi dan teka-teki dan menyelesaikan persoalan-persoalan sulit. Panggillah Daniel, dia akan menjelaskan tulisan itu kepada tuanku," kata permaisuri kepada raja. Belsasar berjanji akan memberikan jubah yang mahal dan perhiasan emas dan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan jika Daniel dapat menjelaskan arti kata-kata yang tertulis di tembok. Tetapi Daniel berkata kepada raja,
agar dapat menyimpannya hadiahnya itu. Aku tidak menginginkan hadiahnya, kata Daniel. Tetapi aku akan memberitahukan kepada tuanku arti kata-kata itu. Daniel berkata lagi, ya Raja, Allah yang Maha Tinggi memberikan kepada Raja Nebukadnezar tata dan kerajaan besar. Tetapi Raja Nebukadnezar menjadi sangat sombong, dan Allah mengambil kerajaannya, dan dia hidup seperti seekor binatang liar. Dia hidup bersama dengan keledai liar dan memakan rumput seperti lembu. Ketika Nebukadnezar akhirnya mengetahui bahwa Allah adalah penguasa yang paling berkuasa di atas segalanya, maka Allah mengembalikan tahta dan kerajaannya. Tuanku Belsasar mengetahui semuanya ini, tapi tidak menghormati Allah, seperti Raja Nebukadnezar. Tuanku telah berkuasa untuk menjadikan diri Tuhan lebih besar daripada Allah yang memegang hidup Tuhan di tangannya. Tuanku telah mengambil cawan suci dari rumah Allah dan memakannya untuk minum, dan telah menyembah Allah-Allah palsu yang tidak dapat melihat, mendengar, dan atau mengerti. Karena alasan-alasan ini, Allah mengutus tangan yang menulis pesan di tembok. Inilah kata-kata yang tertulis di tembok. Mene, mene, tekel, upharsin. Sekarang dengarlah penjelasan tentang artinya. Mene berarti bahwa Allah telah menghitung masa kerajaan Tuhan dan masanya sudah habis. Tekel berarti Tuhan telah ditimbang di atas timbangan dan telah gagal dalam ujian. Upharsin artinya bahwa kerajaan Tuhan sudah dibagi-bagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ketika sang nabi selesai berbicara, raja memerintahkan kepada para pegawainya untuk membawakan hadiah untuk Daniel. Mungkin ini adalah perintah terakhir yang diberikan oleh raja, karena pada malam itu juga orang Persia memasuki wilayahnya dan menaklukkan kota itu, dan Belsasar mati terbunuh. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Kalian tahu ada kata berdaulat. Artinya apa? Ya, artinya Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Allah memegang kendali atas bangsa-bangsa dan atas segala sesuatu yang diciptakannya. Pesta yang dimulai sebagai tindakan menyombongkan diri terhadap Allah berakhir dengan kematian sang raja karena tidak taat, dan sehingga kerajaannya menjadi hancur. Sayangnya, Belsasar menolak untuk percaya bahwa Allah itu berdaulat atau memegang kendali atas segala sesuatu. Allah memelihara umatnya dan memberikan kepada Daniel suatu posisi yang sangat tinggi dalam kerajaan yang baru. Pada akhirnya, Tuhan membawa umatnya pulang ke tanah mereka. Allah dapat melakukan hal-hal ini karena Allah itu berdaulat. Dan akhirnya ini ada ayat hafalan, yaitu Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku." Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku." Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersama mengerjakan aktivitas. Hari ini kita memasuki aktivitas yang ke-12 tentang Allah berdaulat. Untuk aktivitas yang pertama yaitu tentang jadi orang seperti apakah dirimu.
Apakah kamu seorang yang sombong dan angkuh seperti Belsasar? Ataukah kamu mau percaya dan taat kepada Allah karena kamu tahu bahwa Dia berdaulat? Nah, di situ adik-adik disuruh memberi tanda di samping kalimat yang menjelaskan tentang diri adik-adik. Di bawah ada 7 kalimat, silakan adik-adik dapat mengisinya. Lalu untuk aktivitas yang kedua tentang tembok kata-kata. Di situ adik-adik disuruh untuk membaca semua kata yang tersedia dan lingkarilah hanya kata-kata yang berasal dari cerita Alkitab hari ini. Jadi adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab, silakan adik-adik melingkari setiap kata yang sudah adik dengarkan hari ini. Sambil di situ disuruh memikirkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Jadi sambil melingkari, sambil juga mengingat akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk aktivitas yang terakhir, yaitu tentang coba tebak, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini, tulislah kata-kata yang hilang di dalam kotak yang tersedia. Lalu tuliskan kembali kata-kata itu di dalam kotak teka-teki di bawah. Petunjuknya di situ yaitu kata-kata yang kamu perlukan berada di dalam batu berwarna biru di tembok kata-kata. Jadi, kata-kata yang adik-adik butuhkan itu ada di aktivitas sebelumnya, yaitu tentang tembok kata-kata tadi. Nah, silakan adik-adik menjawab. Di situ ada 6 soal, adik-adik silakan mengisinya dengan benar. Dan jika sudah selesai mengisinya, silakan juga diisi di teka-teki yang paling bawah. Di situ ada nomor-nomornya, silakan diisi sesuai dengan nomor-nomor yang sudah adik jawab tadi. Nah, demikian aktivitas kita pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Tuhan kiranya memimpin dan menyertai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada kehendak Tuhan, pada kedaulatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam melakukan akan kebenaran firman-Mu. Ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.